2025. Lembaga ini berkomitmen untuk mendukung para akademisi dalam menyebarluaskan hasil penelitian mereka. Jadi webinar pada siang hari ini sejalan dengan misi lembaga ini sendiri, yaitu untuk memfasilitasi proses penulisan ilmiah. Kita semua tahu bahwa webinar pada siang hari ini khususnya lebih mengarah ke ekologi kesehatan ya Bapak Ibu. Jadi sedikit statement bahwasanya ekologi kesehatan ini memiliki banyak bagian dalam kajian dari Ibu pemateri nanti. Jadi ekologi kesehatan ini menjadi suatu pendekatan yang mengkaji hubungan timbal balik antara manusia maupun lingkungan. Beberapa konsep yang terkait dengan ekologi kesehatan meliputi ada kesehatan lingkungan, dampak sosial dan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, penyakit yang berhubungan dengan lingkungan. Yang terakhir, dengan pendekatan ekologi kesehatan ini, setidaknya bisa dapat dipahami bahwasanya kesehatan manusia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar tubuh dan upaya kesehatan sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan yang lebih luas. Jadi sedikit statement dari saya bahwasanya ekologi kesehatan ini menjadi salah satu tema yang menarik untuk dibahas pada siang hari ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita akan menghadirkan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Ibu Sri Komalaningsih dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada Bandung. Jadi sebelum memasuki pemateri yang akan disampaikan nanti, sebelum itu yang pertama ada acara akan diawali dengan sambutan dari Direktur IASSF, yaitu Ibu Nuraini. Yang kedua, kita akan mendengarkan pemaparan menarik dari Ibu Sri Komalaningsih mengenai pendidikan untuk kesehatan masyarakat berbasis ekologi. Yang ketiga, ada setelah sesi presentasi, kita akan membuka sesi tanya jawab. Yang terakhir, acara akan ditutup dengan penyerahan sertifikat kepada narasumber. Dan yang tidak kalah pentingnya, selain itu kami juga memiliki hadiah voucher gratis post viewer yang nantinya akan diperoleh 5 orang penanya terbaik pada sesi tanya jawab nanti. Mohon izin mengingatkan kepada teman-teman peserta webinar, pastikan kamera aktif selama acara berlangsung supaya bisa lebih dapat dipahami nantinya apa yang akan dijelaskan oleh Ibu pemateri nanti. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai acara ini. Untuk memulai acara pada hari ini, mari kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Direktur IASSF Ibu Nuraini. Kepada Ibu Nuraini mungkin melalui video ya yang akan ditayangkan oleh dari panitia lembaga ini. Silakan. Institute for Advanced Science, Social and Sustainable Future atau IAS adalah bagian dari PT Kiat Cendikia Alami yang didirikan pada tahun 2022. Kami adalah lembaga yang berkomitmen untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan melalui karya ilmiah akademik serta praktik non-akademik terbaik. IAS diinisiasi oleh para ahli di bidang lingkungan sosial dan studi keberlanjutan yang bertujuan untuk menciptakan iklim akademik yang lebih baik. Morality before knowledge. Kami percaya bahwa niat baik harus dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang benar, karena niat baik saja tidak cukup untuk membuatnya benar. Oleh karena itu, kami akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil untuk mencapai tujuan akan melalui tahapan etis yang tepat, mematuhi etika yang berlaku,
Terima kasih atas sambutannya yang menginspirasi untuk kita semua terkait dengan lembaga ini. Walaupun Ibu Direktur kita masih belum bisa menyampaikan secara langsung. Berhubung webinar pada siang hari ini memiliki kolaborasi dengan setidaknya ada 5 jurnal ya. Jadi sedikit saya akan menyampaikan dari kelima jurnal itu, bahwasanya yang pertama ada kolaborasi dengan jurnal ASEAN Journal Collaboration of Social Environment and Education. Jadi jurnal ini menerbitkan artikel ilmiah di bidang pendidikan dan lingkungan sosial. Jurnal ini juga mengulas perkembangan kebijakan lingkungan pendidikan dan sosial di luar Asia. Yang kedua ada jurnal karakter dan lingkungan atau biasa kita singkat JOSAI. Jadi jurnal ini berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberlanjutan lingkungan. Jurnal ini juga berfokus pada penelitian di bidang pendidikan, sains, dan humaniora sosial. Yang ketiga ada jurnal pendidikan lingkungan dan geografi yang biasa kita sebut di lembaga ini yaitu JSEO. Adalah jurnal yang berfokus pada akademisi, pendidik, dan praktisi yang basicnya ke pendidikan lingkungan dan geografi secara global ya. Yang keempat ada jurnal Educo. Jurnal ini basicnya lebih ke pedagogis perintis yang melibatkan antara pelajar dengan mahasiswa hingga penyelidikan empiris yang menyoroti tantangan kolaborasi. Yang terakhir ada jurnal JSJSJ. Ini jurnal ini lebih fokusnya ke bidang kewirausahaan sosial dan inovasi. Jadi dari teman-teman peserta nanti sekiranya ada naskah yang ingin dipublikasikan di lembaga ini, mungkin bisa langsung menghubungi kakak-kakak dari panitia setelah sesi acara ini berlangsung. Kita memasuki sesi penyampaian materi. Selanjutnya kita akan memasuki sesi presentasi. Pertama kita akan mendengarkan pemaparan menarik dari Ibu Komala Ningsih dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada Bandung. Tapi lebih sebelum itu saya izin memperkenalkan beliau terkait dengan kurikulum vitae-nya terlebih dahulu, yaitu nama lengkap dari sebelum itu boleh ditayangkan seperti CV dari ibunya dari kakak panitia. Supaya bisa dilihat oleh para peserta mungkin. Nah ini terkait dengan CV dari Ibu Sri Komala Ningsih, mungkin saya akan bacakan. Nama lengkap beliau yaitu Dr. Sri Komala Ningsih, MS. Tempat dan tanggal lahir beliau di Bandung pada tanggal 23 Mei 1961. Pekerjaan saat ini menjadi dosen di salah satu kampus ternama yaitu STIKAS di HD Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat. Dan selamat datang untuk Ibu Komala Ningsih. Alamat beliau ada di Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Bandung. Nomor telepon beliau 081-223-52547. Mata kuliah yang diampu saat ini yang pertama ada Biomedik 1 dan 2, yang kedua ada AMDAL, yang ketiga ada Toksikologi Lingkungan. Riwayat pendidikan beliau sangat luar biasa ya, sampai alhamdulillah sudah sampai S3. Yang pertama ada S1-nya ada di Universitas Pajajaran yang mengambil mata kuliah biologi
pada tahun 1979 sampai dengan 1984. Yang S2 beliau mengambil perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung dengan sama mengambil program studi biologi. Tahun masuk beliau 1988 sampai dengan 1991. Dan S3 beliau ada di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, mengambil program studi pendidikan IPA khususnya atau fokusnya ke biologi pada tahun 2006 sampai dengan 2010. Dan mungkin selanjutnya selamat siang Ibu Sri Komaraningsih. Mungkin bisa saya sapa-sapa dulu Ibu. Ya, selamat siang. Apa kabar Ibu hari ini pada siang Alhamdulillah hari? baik. Terima kasih Mas sudah mengenalkan. Ibu sama-sama. Kalau boleh tahu, mungkin sebelum memasuki materi pada siang hari ini, apa kesibukan Ibu selain menjadi dosen? Ya, ibu rumah tangga, dosen, peneliti mungkin ya. Dan salah Ya, satu yang sedang ditulis ya penulis mungkin ya. Yang mungkin salah Ibu. satunya ini dipublish di Josaya ini ya. Saya ya. Mudah-mudahan kerjasamanya berlanjut agar nanti adik-adik mahasiswa ini kebetulan saya ajak juga untuk gabung bisa ikut publish di jurnal-jurnal di bawah IASF ya. Ya Ibu, ditunggu untuk juga ya selamat datang bagi teman-teman mahasiswa dari bimbingannya Ibu Komaraningsih ya. Tadi saya lupa memberi welcome untuk teman-teman mahasiswa dan semoga pemaparan ini menjadi nanti menjadi berkah untuk webinar pada siang hari ini. Mungkin kita langsung saja ya Bu ya, terkait dengan penyampaian materi dengan bertemakan pendidikan untuk kesehatan masyarakat berbasis ekologi, penyakit berbasis lingkungan. Kepada Ibu Sri Komaraningsih, waktu dan tempat kami silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih. Pertama-tama mungkin ya saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim atas rahmat dan hidayahnya kita pada siang hari ini bisa berjumpa secara daring ya dalam kegiatan webinar kelima dari IASSF ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia ya, terutama di sini Mas Bayu ya dan Mbak Dewi yang sudah menyiapkan barangkali ya dan yang lain-lain hingga terlaksana pelaksanaan webinar siang hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada redaksi jurnal Josaya ini karena kebetulan ya di periode jadi kemarin hasil karya saya bisa dipublish ya. Itu jadi mungkin saat ini kita akan share mencoba mendiskusikan hasil penelitian yang sudah dipublish tersebut. Lalu juga terima kasih kepada para sejawat ya, ada beberapa dosen juga yang ikut gabung. Terima kasih atas bisa berjoin di sini. Lalu kepada adik-adik mahasiswa ini ya yang mungkin ikut gabung juga. Mudah-mudahan apa yang akan kita diskusikan pada siang hari ini nanti akan ada manfaatnya. Itu barangkali ya. Izin juga mungkin ya, mohon maaf. Ini atas usulan juga ke panitia. Meskipun publishnya dalam bahasa Inggris mungkin ya. Jadi pada siang hari ini saya akan menyampaikan dalam bahasa ibu ya mungkin agar nanti diskusinya juga lebih ini lagi ya, lebih seru barangkali itu. Jadi siang hari ini saya akan mencoba menyampaikan topik tentang identifikasi dan distribusi spesies tikus yang terkonfirmasi penyebab penyakit leptospirosis di ekosistem. Ya, di ekosistem. Itu ya. Jadi tadi sudah dipaparkan juga ya bahwa salah satu tema atau topik yang
bahas ini ada kaitan dengan ekologi kesehatan ya. Jadi kalau di kami di prodi kesehatan masyarakat itu ya sangat erat kaitannya, terutama ada peminatan counseling ya salah satunya. Itu juga membahas kaitan tentang ekologi kesehatan. Nah, dalam kajian yang sangat erat dengan ekologi kesehatan ini, salah satunya seperti dalam topik yang apa di ada pada webinar ini adalah penyakit berbasis lingkungan ya. Jadi berbasis lingkungan salah satunya adalah penyakit leptospirosis. Itu barangkali ya yang akan disampaikan. Nah, kita tahu ya dalam paradigma ekologi kesehatan ya bahwa manusia ini tidak dapat dipisahkan dari lingkungan ya. Seandainya lingkungan itu baik dan stabil, maka akan membuat manusia sehat. Nah, bahkan sebaliknya, seandainya rusak dan tidak stabil, itu akan membuat manusia tidak sehat ya, jadi akan sakit itu. Nah, makna ini tadi dijelaskan juga oleh Mas Bayu, itu luas ya maknanya. Jadi tidak sebatas lingkungan tadi fisik saja, mental, sosial, bahkan mungkin untuk kekinian tuh spiritual juga ada pengaruhnya ya terhadap kondisi di lingkungan tadi. Nah, kita tahu juga bahwa kondisi kesehatan manusia ini sangat dinamis sekali, sangat tergantung dengan interaksi antar manusia itu dengan lingkungannya. Ya, jadi kesehatan sendiri sangat tergantung pada lingkungan. Nah, terkait dengan balik lagi ke ekologi kesehatan, kekinian atau saat ini itu perlu pendekatan yang holistik. Jadi berbicara kesehatan tidak hanya fokus di klinis saja, kita juga harus memperhatikan faktor lingkungan ya. Jadi lingkungan yang mana? Lingkungan di mana masyarakat tinggal. Ya, jadi kesehatan lingkungan ini atau ekologi kesehatan ini merupakan payung ya, atau merupakan strategi proteksi untuk kesehatan itu sendiri. Nah, disinilah mungkin saya mengkaitkan antara penyakit berbasis lingkungan dengan tadi tema ataupun tujuan dan visi misi dari jurnal yang ada di bawah IASSF ya. Jadi di sini akan dibahas salah satu penyakit berbasis lingkungan, leptospirosis. Nah, diperkuat juga dengan teori menurut Hendrik Bloom itu bahwa ternyata lingkungan ini kontribusi terhadap derajat kesehatan itu yang paling tinggi ya di antara keturunan, perilaku ataupun Yankes ya. Nah, membahas tentang penyakit berbasis lingkungan ini ya melihat dari konsepnya ya Bloom serta segitiga epidemiologi bahwa memang faktor lingkungan itu salah satu penentu ya. Nah, dalam kajian yang akan kita bahas tentang penyakit leptospirosis, nah faktor-faktor yang meningkatkan kesempatan leptospirosis tadi atau leptospira spesies ini masuk ke dalam tubuh manusia ini memang erat kaitannya dengan faktor lingkungan ya, habitat ini mungkin nanti ada salah satu yang mungkin dikaji di hasil penelitian ini ada tentang ekosistemnya, lalu tentang iklim juga ya, ada pengaruh topografi dan waktu gitu ya. Nah, kita tahu bahwa leptospirosis ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira species ya. Leptospira ini bentuk spirohead ya. Jadi kita tahu dia aerobik, dia juga motil, jadi bergerak aktif, merupakan gram negatif. Bakteri tersebut dapat menyerang manusia dan hewan. Nah, penularan dari leptospirosis ini dapat melalui kontak langsung, ya, baik itu melalui darah, melalui urin, atau cairan tubuh lainnya yang mengandung bakteri leptospira tadi. Nah, kontak dengan air yang ada di permukaan tanah, ya, sungai atau danau,
atau daerah-daerah lembab juga yang sudah terkontaminasi bakteri bisa menjadi salah satu penularannya. Bahkan ditemukan juga ada beberapa penelitian konsumsi makanan ya di sini. Jadi tidak hanya waterborne saja ya, ternyata dari foodborne disease juga bisa ya leptospirosis ini. Nah, melihat data juga kondisi di Indonesia, saya baca kalau tidak salah di dunia ini kan leptospirosis ini salah satu penyakit yang mengglobal ya. Jadi kalau beberapa misalkan kita berbicara TB itu kan hanya daerah-daerah yang tertentu atau di wilayah-wilayah tertentu negara. Tapi kalau untuk leptospirosis ini sangat mengglobal. Nah, untuk Indonesia juga urutannya cukup besar ya. Jadi masih urutan kalau tidak 1 ke 3 ya di dunia itu. Nah, yang saya dapat dari dari Kementerian Kesehatan hingga Mei 2024 ternyata leptospirosis ditemukan di 15 provinsi ya. Dan dari data yang ada ternyata di Jawa Tengah yang kasusnya paling tinggi ya. Disusul oleh daerah istimewa Yogyakarta lalu Jawa Barat ya. Bukan berarti di luar Jawa tidak ada. Ada juga laporan misalkan di Gorontalo atau di Sulawesi di bagian mana ya, di utara, Sulawesi Utara atau di Sumatera juga ada. Hanya ini yang saya kutip adalah yang tertinggi ya, yang di mana kasusnya juga ada menyebabkan kematian ya. Jadi dari trennya ternyata tidak hanya di 2004 saja, di 2023 juga kasus leptospirosis yang terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur juga ada ya. Itu bisa menimbulkan kematian ya. Begitupun yang terjadi di tahun 2022 yang ada di laporan Jawa Barat ya, juga ada ya serta Banten. Nah, setelah kita tahu bahwa leptospirosis ini erat kaitannya dengan faktor lingkungan dan penularannya itu sangat ditentukan faktor lingkungan, maka saya mencoba ingin mengidentifikasi ya tikus yang dominan terkonfirmasi menyebabkan leptospirosis serta ekosistem dan faktor lingkungan yang dominan menyebabkan penyakit leptospirosis itu seperti apa. Penelitian ini saya lakukan melalui literatur review ya, seperti yang rekan-rekan ketahui atau ini adik-adik yang akan mengambil mungkin nanti seminar kesehatan dengan literatur review, bermula dengan mencari data berdasarkan data yang ada ya, dari database melalui Google Scholar, PubMed ya, hingga diperoleh cukup banyak berdasarkan kata kunci leptospirosis, ekosistem dan identifikasi tikus itu kurang lebih ada 866 ya. Nah, lalu langkah kedua dilakukan screening berdasarkan judul yang mendekati kata kunci itu diperoleh 854 topiknya ya. Lalu di screening kembali berdasarkan ya. Karena tadi ketika di screening berdasarkan judul juga ada yang dikasih. Nah, dengan membaca abstrak ya, maka jumlah yang relevan dengan topik kajian itu ada 51. Nah, langkah selanjutnya dengan membaca full text itu yang relevan adalah ada 36 topik ya. Dan dari jumlah tadi dengan alasan tertentu ya, dilihat dari metode kesesuaian sesuai dengan tujuan penelitian, maka ada yang tereliminasi lagi dan akhirnya yang hasil screening terakhir itu hanya 10 jurnal. Nah, terhadap 10 jurnal tadi dianalisis ya. Jadi sesuai dengan tujuan tadi ingin mengidentifikasi ya bagaimana distribusi dari tikus yang terkonfirmasi
penyebab penyakit leptospira, dilihat juga nanti lingkungannya dan ekosistem tempat hidup tikus. Nah, hasil analisis ya ternyata setelah dikelompokkan ya dengan bantuan review matrik menggunakan matrik jurnal ya, diperoleh bahwa ternyata spesies tikus yang dominan penyebab leptospirosis ini kebanyakan adalah Bandicota indica ya. Ini dari beberapa jurnal yang diperoleh itu adalah spesies Bandicota indica. Nah, ini ternyata ditelusuri Bandicota indica ini adalah spesies dari tikus rumahan ya. Jadi mungkin kontak dengan manusianya cukup dekat. Disusul dengan Ratus tenejumi ya dan Ratus novergicus ya. Jadi ketiga jenis tikus ini merupakan jenis tikus komensal yang memang terbiasa berinteraksi di lingkungan yang dekat dengan aktivitas manusia. Nah, dan berdasarkan literatur ternyata memang jenis-jenis yang komensal ini ya, aktivitas ini ya di rumah ya, tikus tadi yang ditemukan dari beberapa jurnal tadi ya. Bahkan ada yang di gudang, di kantor-kantor, di pasar, selokan. Jadi cukup banyak populasinya ya. Ada juga yang di luar rumah dan di wilayah sekitar pertanian, perkebunan juga ya, serta di pekarangan ya. Nah, ada juga tikus-tikus yang aktivitas hidupnya memang jauh dari lingkungan manusia atau hutan, bukan berarti tidak bisa menyebabkan leptospirosis, karena kan aktivitas manusia juga ada yang melakukan kegiatannya itu di jauh dari rumah, misalkan ada yang pencahariannya mendekati ke hutan atau bekerjanya di lingkungan tersebut. Jadi dari lihat habitat ini memang lihat ya ada bahwa tikus yang khas di pemukiman, di kebun, di ladang, di pesawahan, di perkebunan atau di daerah hutan sekunder ya. Dan mana hutan sekunder kan masih ada aktivitas manusia. Lalu melihat dari ekosistem yang dominan terkonfirmasi kasus penyakit leptospirosis ini dari beberapa artikel adalah ya pemukiman dengan sanitasi buruk itu yang cukup banyak. Kenapa sanitasi buruk menjadi tempat yang disenangi tikus ya karena kondisi sanitasi buruk itu selain terdapat di sana sebagai sumber makanannya, di sana juga lingkungan yang tidak saniter, kurang terawat ya, lingkungan yang kumuh mungkin di situ ya, sehingga memang tikus senang berkembang biak di sana ya. Lalu sampah yang tidak dikelola ini juga salah satu menjadi tempat atau mengundang tikus untuk hadir di lingkungan pemukiman tersebut ya. Nah, di beberapa jurnal juga menyatakan bahwa pemukiman yang kumuh dan padat penduduk ya. Jadi ini menjadi pemicu penyebaran leptospirosis ini ya. Jadi dari ekosistem yang ada ini dari beberapa jurnal ya itu menyatakan bahwa memang kondisi ekosistem dengan yang tidak saniter, sampah tidak dikelola dengan baik, lalu slum area ya, daerah-daerah kumuh dan padat penduduk. Ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hairi ini ya, bahwa leptospirosis juga ada pada ekosistem non hutan dekat pemukimannya, ada juga ya, atau di yang dekat pemukiman ya ada. Jadi hasil dari beberapa yang dikaji di dalam beberapa jurnal tadi memang pemukiman padat ini sangat mempercepat penyebaran bakteri ini. Selain tadi dengan kondisi ekosistem yang tiga tadi akan menyediakan ya sumber makanannya untuk tikus sehingga tikusnya juga berkembang dan biak. Ditunjang oleh kondisi lingkungan yang tidak saniter tadi. Itu ya. Jadi ini erat kaitannya dengan kondisi lingkungan tadi ya. Jadi kalau leptospirosis dikatakan
salah satu penyakit berbasis lingkungan, memang kondisi lingkungan ini sangat menunjang ya. Faktor lingkungan tadi sangat menunjang untuk berkembang biaknya bakteri Leptospira spesies. Lalu yang terakhir, kondisi lingkungan yang mendukung penurunan leptospirosis ini ada, saya coba dibagi ya dari beberapa jurnal tadi, dikelompokkan ada lingkungan abiotik dan ada lingkungan biotik ya. Jadi kalau untuk lingkungan abiotik diantaranya indeks curah hujan yang tinggi. Nah, dari beberapa laporan yang ada di Kemenkes di data itu, memang curah hujan umumnya leptospirosis ini justru muncul di saat musim penghujan ya. Jadi kadang-kadang ada wabah ketika kondisi setelah hujan. Lalu suhunya juga sangat fleksibel, bahkan di air yang bersuhu cukup tinggi juga dia masih bisa hidup ya. Lalu kelembaban udaranya yang 60% ya. Cahaya mungkin cahaya rendah dia masih, jadi di tempat gelap ini juga masih dia bisa berkembang biak. Dan bertahan di air ya dengan pH yang alkalis di bawah 7 sendiri ya bisa berbulan-bulan. Jadi bahwa lingkungan tadi, kondisi lingkungan dengan faktor lingkungan abiotik yang mendukungnya itu bisa menunjang perkembangbiakan dari bakteri Leptospira spesies. Lalu untuk faktor lingkungan biotik ya yang berpengaruh terhadap keberlangsungan bakteri Leptospira ini adalah keanekaragaman dan kepadatan vegetasi ini sangat ya. Jadi umumnya kan keanekaragaman kepadatan vegetasi itu di pemukiman, terutama daerah-daerah yang pertanian dekat pemukiman itu kan seolah-olah menyediakan sumber daya untuk bahan makanannya ya. Jadi sering kita dengar petani itu menjerit ya, atau petani kerugian panen atau gagal panen karena hama tikus dan lain-lain. Karena ya tadi salah satu terutama kalau tadi tidak memperhatikan pola tanam dan lain-lain. Lalu kepadatan vegetasi di area ini juga memberikan pelindungan bagi tikus ya dari gangguan musuh alami. Dengan kepadatan vegetasi tadi ya tikus mudah untuk bersembunyi ya. Jadi dia merasa terlindung. Jadi berdasarkan ada beberapa jurnal menyatakan seperti tersebut. Lalu tingginya kepadatan vegetasi di daerah endem ini juga tadi dikatakan ya terjadi banjir ya. Jadi dengan banjir itu kadang disusul dengan KLB. Jadi kalau di faktor lingkungan biotiknya dengan kondisi vegetasi yang padat ya, lalu musim hujan terjadi banjir, nah itu salah satu juga daerah tersebut akhirnya menjadi endemik ya. Lalu melakukan pengaturan pola tanam dan perawatan tanaman. Nah ini yang harapannya untuk meminimalkan ya. Ada satu jurnal menyatakan ternyata meminimalkan penyebaran Leptospira juga bagi petani itu dengan cara melakukan pengaturan pola tanam ya. Kenapa di sini orang-orang yang beresiko juga akhirnya ya tadi petani, pekebun ya, peternak atau yang berhubungan dengan ekosistem di mana Leptospira itu tadi bisa hidup dengan baik ya, berkembang biak dan baik di pemberi saluran air misalkan ya, atau petugas pemotong hewan ya. Ya, itu jadi karena bakteri Leptospira spesiesnya itu hidup di jaringan hewan-hewan pengerat diantaranya ya, karena di mamalia lain juga ada ya, tapi kebanyakan dan terbanyak itu pada hewan pengerat diantaranya tikus. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan bahwa spesies tikus yang dominan paling banyak terkonfirmasi positif bakteri Leptospira ini adalah Bandicota indica ya. Jadi tikus peridomestik ini jadi hidup sebagian besar di luar rumah dan sekitarnya dan terkadang ditemukan dalam rumah ya, dekat dengan kehidupan manusia. Sedangkan ekosistem yang paling dominan ditemukan yang positif leptospirosis itu adalah ekosistem non hutan dekat pemukiman dan ekosistem pesisir dekat pemukiman. Jadi ini erat kaitannya dengan ekosistem
kehidupan dari tikus itu sendiri. Ya, jadi kondisi sanitasi yang buruk juga, ya, perilaku membuang sampah sembarangan, itu membuang sampah sisa makanan menjadi salah satu juga yang menyebabkan penyebaran leptospirosis. Saya kira itu barangkali yang bisa saya sharekan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik Ibu, terima kasih ya untuk penyampaian materinya yang luar biasa kepada teman-teman peserta webinar pada siang hari ini. Mungkin di sini saya akan sedikit memberikan poin dari presentasi pada siang hari ini ya, terkait dengan materi yang disampaikan tadi. Jadi banyak sekali yang bisa diambil, tapi ada satu atau dua paragraf untuk saya simpulkan. Bahwasanya dari yang pertama dijelaskan tadi, ekosistem kesehatan itu memiliki paradigma ya, paradigma khususnya ke ekologi kesehatan itu sendiri. Yang kedua ada kondisi bagaimana kesehatan manusia itu harus dinamis ya. Yang ketiga ada pendekatan holistik, klinis dan lingkungan di mana masyarakat itu tinggal. Yang keempat ada interaksi manusia dengan lingkungan itu seperti apa. Selanjutnya ada yang pertama tadi yang dijelaskan, mungkin yang di sini ekosistem kesehatan itu fokusnya ke leptospirosis ya, yang dimana ini memiliki banyak sekali statement lah yang disampaikan oleh Ibu tadi, bahwasanya ada seperti habitat tikus dan lain sebagainya. Yang kedua ada ekosistem yang dominan terkonfirmasi kasus penyakit yang diakibatkan beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor lingkungan abiotik, yang kedua ada faktor lingkungan biotik. Yang terakhir ada ekosistem yang dominan terkonfirmasi kasus penyakit leptospirosis. Yang pertama itu, kenapa ini diakibatkan? Karena ada pemukiman dengan sanitasi yang buruk. Yang kedua ada sampah yang tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga ada pemukiman yang kumuh dan padat juga menjadi pemicu penyebaran kasus ini. Itu sedikit dari penyampaian dari saya. Mungkin setelah ini kita akan memasuki sesi tanya jawab ya Bu ya. Ya, Tapi mohon izin mengingatkan kepada rekan-rekan jika ada pertanyaan dapat disampaikan mungkin melalui link yang ada dicantumkan di link chat Zoom, ataupun bisa langsung menanyakan dengan ibunya langsung ya, melalui raise hand. Jadi sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Mungkin saya buka di sini ada 3 dulu ya untuk penanya dari peserta yang akan ingin bertanya secara langsung ataupun dari link yang sudah dicantumkan di link chat Zoom. Mungkin yang di chat Zoom mungkin boleh ditayangkan Kakak Panitia. Dan jangan lupa juga bisa dilihat jurnal dari Ibu Komala Sri Komalaningsih ya, yang sudah terpublish di jurnal Josai. Yang selanjutnya ada presensi juga, boleh langsung absen ya untuk memperoleh sertifikat nantinya kepada teman-teman peserta webinar pada siang menjelang sore hari ini. Oh ini lumayan ada 3 ya, udah ada 3 langsung. Ini kira-kira apakah mau langsung dijawab atau gimana Ibu? Ya Lebih langsung sebelum aja saya. ya. Ya, ya saya oke balik Oh ke ya tadi. boleh Ibu. Ini ada pertanyaan ya. Yang pertama dulu dari siapa ini? Sira ya.
Ya, Syirah. Mengingat perilaku pembuangan sampah sembarangan, strategi apa yang paling efektif untuk mengubah perilaku di masyarakat? Melihat dari konsep tadi dulu ya, bahwa memang faktor perilaku itu sumbangsihnya 30% ya. Kalau di lingkungan itu sendiri tadi 40%. Nah, bagaimana ya harus dirubah perilakunya? Untuk merubah perilaku bagaimana ya? Salah satunya mungkin dengan pendidikan ya. Nah, pendidikan kita tahu pendidikan formal dan non formal. Nah, tergantung tadi masyarakat yang mana. Kalau misalkan masyarakatnya perlu dilakukan penyuluhannya melibatkan apa kalau di desa di kampung ada tetua kampung diajak, tentu saja harus terstruktur juga ya. Jadi mengajak masyarakat bersama-sama melalui tadi adanya kegiatan penyuluhan, bisa kerjasama ya, karena kalau yang saya tahu di puskesmas juga ada ya untuk pengelolaan sanitasi lingkungan itu. Di antaranya juga ada program ya, program untuk pengelolaan sampah gitu. Jadi bisa diprogramkan untuk masyarakat tadi. Nah, di dalam jurnal juga ternyata umumnya tadi kondisi perilaku yang terjadi, mohon maaf ya, di daerah-daerah slum area itu tadi ya, daerah padat penduduk kumuh, mungkin mereka tidak memperhatikan bagaimana cara mengelola sampah yang baik ya. Jadi perlu ada ini mungkin ya di sini nih tanggung jawab nanti di sini ya para ahli kesehatan masyarakat, salah satunya kan memberikan edukasi ya, bagaimana sih pengelolaan sampah bagi masyarakat itu ya. Itu jadi merubah perilaku ya. Jadi merubah perilaku itu diberikan edukasi. Banyak ya edukasinya tuh caranya mau dengan penyuluhan, dengan contoh, dengan mengajak, dengan memberdayakan, itu bisa dilakukan. Ya, mungkin disisipkan dengan yang punya wilayah tadi di programnya puskesmas, bagaimana ada tidak ikut digabung. Dan kalau tidak salah ini kalau di perkotaan kan kalau masih terjadi misalkan perilaku yang tadi juga tetap ya perlu ada, jadi berkesinambungan, harus sustainable. Itu barangkali ya. Dan selanjutnya yang oh iya ini yang tadi ya, yang siapa dari sebentar ke atas dulu. Apakah ada hubungan antara peningkatan genangan air akibat banjir dengan lonjakan kasus leptospirosis? Nah, ini juga kalau banjir terjadi itu bisa ya kalau banjir terjadi di daerah yang memang endemis leptospirosis. Ya memang pernah ditemukan dan ada di sana bakteri leptospiranya ya. Tapi kalau misalkan terjadi banjirnya di daerah yang bukan daerah endemis dan memang belum ada kasus di sana ya tidak. Jadi kalau ada hubungan, bisa ada hubungan kalau banjir tadi memang kasusnya itu di daerah endemis leptospirosis. Jadi dari beberapa yang ada di jurnal yang saya telaah juga ternyata memang wilayah-wilayah daerah termasuk yang tadi di laporan di Jawa Tengah di ini itu memang daerah endemis ya. Jadi di situ memang populasi tikus pembawa leptospiranya ada dan kebetulan lingkungan mendukung untuk tetap ada leptospira tadi sehingga ya terus berkesinambungannya ada. Jadi kalaupun banjir tetap muncul lagi atau jadi KLB bahkan ya. Tapi kalau misal banjirnya di daerah yang tidak ya tidak. Jadi tidak ada hubungan itu ya. Jadi bisa ya dan bisa tidak. Selanjutnya, bahwa ya, leptospirosis perlu pendekatan lintas sektor ternyata. Bagaimana sektor pertanian, kesehatan, dan lingkungan dapat berkolaborasi. Itu betul ya. Jadi tadi dari faktor resiko ya, faktor resiko misalkan kalau resiko yang terjadi itu ternyata petani ya, berarti ya petani juga harus diedukasi ya. Siapa yang mengedukasi ya orang tadi Yankesnya. Jadi kita balik lagi ke apa tadi teorinya H.L. Bloom itu ya, bahwa
antara pelayanan kesehatan ya dengan penyabunya atau di sini petaninya dengan lingkungannya ya, genetik dan itu tuh memang harus ada apa bisa kolaborasi di sini. Misalkan kalau di sektor pertanian ternyata di wilayah tadi daerah endemis dan lain-lain, ya harus ada upayanya bagaimana tadi ya. Kalau penanggulangan populasi tikusnya barangkali ada program ya, bagaimana sih mengendalikan tikus di area pertanian tadi. Kalau memang sudah terjadi leptospirosis di petaninya, ya tadi dilakukan pengobatan ya mungkin, dan untuk mencegahnya juga harus dilakukan edukasi ya. Ya itu mungkin pihak dari orang-orang kesehatannya ya, dan dari ya lingkungan itu sendiri ya tadi pada dasarnya karena leptospirosis ini penyakit disebabkan oleh interaksi dari manusia dan faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan ini ya memang harus betul-betul di kondisinya ya, dalam kondisi seimbang itu tadi. Bagaimana kondisi seimbang itu ya, antara biotik abiotik itu harus kondisi serasi, selaras dan seimbang sehingga tidak menyebabkan faktor lingkungan tadi berubah atau faktor lingkungannya menjadi tidak baik sehingga menjadi tidak sehat. Itu pada dasarnya ya. Mudah-mudahan itu bisa menjawab ya. Terkait ada temuan penyakit leptospirosis, kriteria tempat yang terkena penyakit, langkah pencegahan apa yang harus dilakukan ketika terkena penyakit tersebut. Nah, kalau terkait ada apa istilahnya, ada 3 ini ya. Ada penyebaran leptospirosis itu kan bisa berdasarkan tempat, berdasarkan orang, dan berdasarkan waktu. Nah, berdasarkan tempat ini umumnya ya kalau misalkan daerah tadi, tempat kita tahu bahwa penyebaran leptospira ini di daerah umumnya tropis dan subtropis. Nah, seandainya misalkan di suatu wilayah tertentu sudah tahu daerah endemis dan lain-lain, seperti pertanyaan sebelumnya tadi, tetap kolaborasi itu harus tetap dilakukan. Tidak hanya lingkungannya harus diperbaiki, lingkungannya tadi jadi saniter ya di tempat tadi, tetapi juga sumbernya, agentnya, penyebab penyakitnya juga, leptospiranya juga ya salah satunya tikusnya yang harus tidak ada ya. Jadi tikusnya yang harus dikurangi, tikusnya yang harus dikendalikan. Ya, terutama misalkan daerah-daerah yang jadi endemis tikus dan sudah langganan tempat tadi kasus leptospiranya bahkan pernah KLB dan lain-lain. Itu barangkali ya. Selanjutnya bisa di Ya, Ibu. Ini yang terakhir ya, Bu ya. Ya. Mengingat waktu, apakah benar penyebab leptospirosis ada yang disebabkan dari ASI dan hubungan seksual? Mohon penjelasannya Ibu, saya belum mengerti. Kalau yang hubungan seksual memang ada kasusnya ya, tapi kalau untuk ASI itu belum ya, saya belum menemukan ya. Tapi kalau untuk hubungan seksual ya sebenarnya itu karena apa? Karena memang tempat, mungkin ini tadi orang yang terkena leptospirosis tadi ya, atau terinfeksi leptospira tadi, dia hidupnya tidak kurang menjaga personal hygiene-nya, ada di lingkungan yang tidak saniter, berarti memang di situ ada kan ya. Nah itu, jadi karena penularan itu bisa melalui cairan tubuh, ya jadi itu pernah. Dan ada jurnalnya beberapa itu seperti itu. Dari yang saya baca memang ada kalau. Nah, tapi kalau yang untuk ASI secara detail saya belum pernah menemukan ya, apakah bisa. Yang pasti bahwa bakteri Leptospira ini kan memang dia hidupnya kan di tubuh berkembang biaknya gitu di tikus itu ya, di ginjal tikus ya. Jadi ketika produksi urin tikus yang terinfeksi itu pasti dia akan mengeluarkan itu, dan kita tahu akhirnya ya meskipun tidak hanya pada tikus ya. Jadi kalau kita fokusnya hanya penyebabnya tikus-tikus, tidak, ternyata ya sapi, kambing, bahkan kelelawar juga pernah ada terdeteksi dia ya. Itu jadi umumnya pada hewan mamalia hanya spesifik pada pengerat ini jauh lebih tinggi. Itu barangkali Mas Bayu.
Ibu, mungkin ini waktu sudah tidak memadai ya Bu ya. Mungkin kita udah cukupkan untuk para penanya. Jadi terima kasih atas partisipasi aktif dari peserta dalam sesi tanya jawab. Yang berhak mendapatkan voucher yakni mungkin nanti bisa langsung menghubungi kakak-kakak panitia ya yang sudah masuk di grup webinar, ataupun bisa langsung menghubungi melalui kontak Zoom ini. Jadi sebelum itu, sebelum saya akan memberikan sertifikat kepada Ibu, mungkin terakhir ada statement, mungkin Ibu closing statement untuk para peserta itu. Ya. Ya, terima kasih. Pertama mungkin ya terima kasih tadi kepada panitia yang sudah melaksanakan webinar ini, dan saya bisa diskusi dengan teman-teman sejawat dan adik-adik mahasiswa. Ya, ini terutama untuk adik-adik mahasiswa akan menambah wawasan ya, khususnya tentang penyakit berbasis lingkungan ini. Salah satunya ya leptospirosis itu. Dan mudah-mudahan ini juga akan menginspirasi juga bagi teman sejawat atau adik-adik mahasiswa nanti bisa ikut kontribusi ya di jurnal yang dipublish oleh IASSF ya. Itu aja barangkali. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf apabila kurang berkenan ya, ada hal yang tidak berkenan mungkin, itu aja barangkali. Ya, Bu. Terima kasih. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk selanjutnya mungkin penyerahan sertifikat ya untuk Ibu Komarasiningsih, mungkin dari kakak-kakak panitia boleh disayangin. Ya. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya mungkin kita foto bersama Ibu, sama-sama teman peserta. Mungkin dari peserta yang lain boleh on cam dulu untuk kita sesi dokumentasi terakhir. Mungkin dari kakak panitia apakah sudah siap? Boleh saya hitung ya, 1 sampai 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk Ibu beserta teman-teman peserta webinar pada siang dan menjelang sore hari ini ya. Terima kasih kepada seluruh peserta dan pembicara yang telah berpartisipasi aktif dalam acara webinar pada siang hari ini. Jadi untuk mendapatkan informasi terbaru seputar kegiatan dari publikasi dari lembaga ini, yaitu lembaga IASSF, jangan lupa untuk mengikuti kami di media sosial. Mungkin media sosial kami yang ini, Bu. Ya. Dan tidak lupa juga untuk penanya yang sudah menanyakan tadi boleh menghubungi Mbak Dewi ya sebagai perwakilan dari panitia IAS untuk memperoleh voucher post viewer nantinya. Jadi mungkin saya tutup Ibu, lebih kurangnya Terima kasih mohon semuanya. maaf. Terima kasih untuk Ibu Kumateri dan teman-teman para peserta webinar pada sore hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bapak kasih. Ibu. Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Izin live ya.